Assalamualaikum netizen, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung di channel Warso Unggul Gemilang. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman itu para milenial ya, yang dewasa muda atau milenial yang sekarang yang berpikiran untuk berinvestasi atau berusaha di bidang peternakan ayam, khususnya ayam kampung. Nah kebetulan kali ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol di Warso Unggul dan ketemu langsung sama Om Heri. Om Heri ini adalah seorang praktisi di bidang ayam kampung, dokter hewan juga ya Om ya? Iya betul. Kalau nggak salah lulusan ITB ya? IPB Pertanian Bogor ya? Pertanian Bogor Iya. ya. Nah, Tahun berapa sih Om? Tahun 90-an, 91. 1991. Dan juga di sini juga di samping saya juga ada Om Daman. Om Daman ini adalah pemilik dari Warso Unggul Gemilang yang mempunyai satu peternakan khusus ayam kampung jenis sentul, ayam kampung asli jenis sentul. Iya. Betul? Iya. Nah, kebetulan banget karena kemarin ada banyak teman-teman yang tanya, gimana sih bisnis ayam, peternakan ayam kampung atau ini. Nah, kebetulan hari ini karena ketemu, ini aku udah nyimpen banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Gitu ya? Iya. Iya. Nah, pertanyaan pertama adalah tadi yang saya bilang tadi, teman-teman nanya kenapa harus ayam kampung. Gitu ya? Ini bisa dari Om Heri atau Om Daman yang ngejawab nih? Ya. Jadi teman-temannya Mas Ardi ini mau coba usaha peternakan ayam. Terus begitu saya bilang ayam kampung, mereka tanya kenapa harus ayam kampung. Saya bilang saya waktu itu pernah ngobrol sama Om Daman gitu. Iya. Nah kebetulan nanti saya coba tanya-tanya deh, diundang di Warso Unggul Gemilang gitu buat ngobrol-ngobrol. Iya. Ya udah saya langsung tanya nih. Jadi teman-teman nanya kenapa sih alasannya ayam kampung? Saya bingung tuh ngejelasinnya gimana tuh. Iya. Jadi gini awalnya, saya berkecimpung di dunia usaha ayam kampung ya, khususnya ayam kampung lokal asli Galur Murni. Galur Sentul. Galur Murni itu adalah bahwa jenis. ya itu jenis yang memang sebaiknya dilestarikan dan dikembangkan khususnya oleh dalam hal ini pemerintah ya, untuk memberikan perhatian lebih kepada para peternak yang memang ingin melestarikan ayam kampung lokal Galur Murni. Galur Murni itu adalah artinya kedua indukan baik jantan maupun betina itu benar-benar murni dari asli yang dikembangbiakan ayam Indonesia. Berarti rasa sama. Berarti misalnya kayak Om Daman kan ayam kampung asli jenis sentul. Berarti harus sama-sama ayam kampung asli yang jenis sentul ya. Betul. Tidak ada percampuran dari Tidak ada percampuran. Betul. Itu Galur Murni. Artinya baik dari sisi parent stocknya ataupun final stocknya itu adalah benar-benar murni. Tidak dicampur dengan jenis ayam yang lain, kira-kira gitu. Dan yang perlu kami sampaikan di sini adalah banyak orang bertanya, ayam sentul itu apa sih? Dari mana asalnya? Kan gitu. Nah, kalau kita bicara dari nenek moyangnya ibaratnya, ayam kampung asli jenis sentul itu adalah atau biasa yang disebut sensi ya. Kebanyakan itu para peternak menyebutnya jenis sensi. Tuh, kalau ayam anak sekarang sentul sensi nggak seleksi. boleh Om. Iya. Jadi baper ya kalau sensi. Sensi. Tapi kalau di sini istilahnya sensi adalah sentul seleksi. Oh, sensi itu sentul seleksi. Oh, jadi terus teman-teman Panjangan dari itu. dapat ilmu baru kan. Sensi itu adalah sentul Sentul seleksi. seleksi. Dan aslinya ayam sentul ini adalah berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Ciamis Jawa Barat. Jadi dulu-dulunya nih nenek moyangnya dari sana. Jadi ayam Ciamis. Ayam Ciamis. Gak jauh-jauh. Nah, jadi benar-benar ayam lokal kan? Gitu. Nah, kenapa saya tertarik di sini? Dan saya berusaha untuk melestarikan Galur Murni ini gitu. Saya tidak ingin berusaha untuk mencampur dengan jenis ayam lain gitu ya. Karena saya ingin otentik, dan genuine. Artinya keasliannya itu benar-benar kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan supaya tidak punah. Gitu ya. Karena kita cinta produk Indonesia. Iya. Kita harus. Betul nggak? Dan itu memang yang sudah digalakkan oleh pemerintah bahwa kita sebaiknya cinta produk Indonesia, termasuk ayam lokalnya. Oke. Kira-kira gitu. Siap. Dalam hal ini ayam kampung asli lokal Indonesia. Nah, Gitu. Oh, lebih ke kayak gitu nih. Berarti udah ketemu nih jawabannya nih buat teman-teman semua. Nah, ini mungkin buat ke Om Heri nih. Jadi ini di sini tuh aku dapat pertanyaan, ini mirip-mirip sih. Di sini cuma teman-teman bilang, "Di katanya ada ayam kampung yang asli sama ayam kampung aja."
Ah, Nah, ini gimana tuh? Om? Aku juga bingung. Sama-sama ayam kampung, tapi ada yang asli, ada yang ayam kampung aja. aja. Itu Mudah cara membedakannya. Kalau ayam kampung asli itu galurnya murni. Jadi secara teknologi dia pure lain. Jadi murni. Nah, cara membuktikan mudah. Jadi final stocknya dipiara sampai besar. Nanti kawin, dia akan menghasilkan induknya kembali. Jadi bisa bolak-balik dari induk menghasilkan final stocknya dikawin, dia bisa menghasilkan induk lagi. kembali. Nah, jadi bisa bolak-balik. Beda dengan ayam kampung. Tadi apa katanya? ayam kampung aja. Aja. Ayam kampung aja nih gimana? Kalau ayam kampung aja itu induknya itu bisa dari perkawinan beberapa galur. Campur-campur berarti. Campur-campur. Nah, nanti dihasilkan final stock. Nah, nanti DOC final stock itu kalau sudah besar dikawin dengan sesama final stock, dia tidak bisa menghasilkan karakter induknya yang khas. Oh, berarti udah Ya, beda dari indukan sudah yang beda. asli. Jadi tidak bisa bolak-balik. Berarti akan jadinya lain lagi. Lain lagi. Bukan jadi indukan yang awal. Nah, itu banyak. Iya, ini kan awalnya asli tadi ya. Jadi istilah kata kalau misalnya peternak mau mengembangkan final stocknya kembali menjadi indukan itu bisa. Tapi ada perbedaan ini. Kalau buat parent stock kita ada punya jadwal vaksinasi yang khusus buat parent stock. Itu yang dimaksud parent stock apa ya? Parent stock itu Jelaskan. induk. Oh iya, parent stock. Parent stock itu induk ayam. Induk ayam yang dia kalau kawin menghasilkan telur untuk dijadikan final stock. Oh, berarti si parent stock itu yang ayam kampung asli tadi. Nah, bapaknya ayam sama ibunya ayam. Nah, nanti ada lagi tuh tingkatan level yang lebih tinggi lagi, namanya grand parent stock. Grand parent stock. Grand parent stock itu kakek dan neneknya ayam. Atas lagi. Atas lagi. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, namanya grand parent stock. Itu kakeknya buyut. Buyutnya induk dan Leluhur lah ya. leluhurnya. Leluhurnya ayam. Ada lagi yang tinggi lagi, ayam hutan nanti. Larinya ke ayam hutan. Oh, ujung-ujungnya ayam. Ujung-ujungnya ayam hutan. Ayam lokal itu semua berawal dari ayam hutan. Ayam hutan. Oh, ujungnya di ayam hutan juga. Ayam Nah, lokal asli Indonesia Nah. tuh ayam. Ayam lokal asli Indonesia itu kita semua punya, dari ayam hutannya sampai ke final stocknya. Nah, yang kita piara di Warso Unggul Gemilang itu adalah salah satu galur murni yang ada di Indonesia, yaitu ayam situ. oh itu galur murni ya. Galur Ayam murni. kampung asli jenis Sempura. Nah, jadi kalau misalnya final stocknya sudah besar mau dikawin lagi, itu bisa Tetap menghasilkan- sama. tetap sama. Indukannya jadi ayam. Ya, jadi indukan Oh, lagi. ayam kampung Tetap lagi. tetap bertahan galur murninya itu, keasliannya itu yang tadi kami sampaikan otentik ya, kira-kira gitu. Yang berbeda hanya Originalitasnya. manajemen, Yang beda manajemen. terutama manajemen vaksinasi. Nah. Buat induk dan buat budidaya itu beda. Nah, Ya. terus biar kan kita nih awam nih mau mulai bisnis ayam kampung, awam, minim knowledge. Nah, buat kita tahu karakteristiknya itu kayak gimana tuh ayam kampung asli ini. Khususnya Sentul ya misalnya. Khususnya Sentul Oke. gitu. Kan kita awam nih nggak tahu, dikasih orang main kasih aja. Kita knowledge-nya nggak tahu gitu. Beneran nggak gitu ini. Nah, kita harus tahu kan karakteristiknya dari Om Heri nih bisa jelasin Ya, biar kita nggak ketipu nih. Ya, ya. Karakter ayam kampung asli Sentul itu dia ayam kampung asli karakternya. Jadi secara alami dia itu lincah, bisa terbang, bisa lari, Kok bisa terbang? bisa terbang, bisa Terbang lari, tinggi. bisa berantem. Aktif, lincah gitu ya. Itu kalau dilepas di luar itu bisa tidur di pohon. Oh, Jadi dia naik pohon, tidur di pohon. Gitu. Nah, kalau peternak mau memeliharanya secara intensif, dia bisa dikandangkan. oh bisa di kandang. Nggak stres dong dia. Nah, kalau dari kecil dari DOC nggak stres dia. Tapi kalau dari besar mesti stres dia. Karena dia biasa terbang. Ya. Nah, karakternya itu dari penampilan dagingnya beda. Dia itu tipikal Oh, ini ayam- karakter yang lain ya? Ya, Selain nah, tadi yang tadi kan secara Aktif, aktivitasnya, lahiriannya. ini karakter dari performan dagingnya itu beda dibandingkan ayam-ayam yang lain. Pertama dari
rasa. Oh, dari rasa. Dari rasa. Rasa itu khas ayam kampung. Oh, cita rasanya. Cita rasanya, Cita rasanya. misalnya khas ayam kampung itu sulit untuk dibicarakan karena dia akan berbeda dengan. Tapi kesimpulannya dengan bumbu sedikit, gurihnya luar biasa. Itu karakter khasnya ayam kampung. Nah, terus yang kedua, Yang ketiga. Yang oh ya, yang mungkin- ketiga, iya. yang ketiga itu apa? Kepadatan ataupun kekenyalan ya. Kekenyalan Oh, ototnya kekenyalan itu ototnya. lebih kenyal, Oh, dagingnya jadi lebih enak ya dikunyah. lebih enak, Iya. lebih kenyal. Baik daging maupun kaldunya. Nah, terus sama ini Om. Kalau boleh saya tambahkan ya Mas Apa? Aldi, sentul adalah jenis ayam kampung yang dagingnya paling oke. Oh, dagingnya paling oke. Paling oke dari jenis beberapa ayam kampung yang lain. Yang the best, yang terbaik untuk jenis ayam kampung pedaging, Mm-mm. ayam kampung asli lokal pedaging adalah jenis sentul Sentul. atau sensi ini. Makanya kami dengan teman-teman di farm ya Warso Unggul Gemilang itu berkecimpung khusus Ayam kampung asli. menangani ayam kampung asli jenis sentul. Berarti ini rekomendasi buat para pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang mengolah daging ayam Betul, ataupun peternak-peternak, ataupun peternak peternak pedaging atau pembesaran, sentul adalah yang terbaik atau pengusaha kuliner yang untuk cita rasanya sebagai ayam pengusaha pedaging. kuliner yang jadikan bahan baku ayam. Ini alternatif lain untuk mencoba daging ayam kampung asli jenis sentul ini ya. Iya, iya. Nah, Om, itu tadi kan udah disebutin tuh beberapa karakteristik atau kelebihan ayam kampung lokal. Ada lagi nggak Om, selain yang itu yang tadi Om sebutin lagi tadi? Karakteristik atau kelebihan si ayam kampung lokal ini? Oke, ini nyambung dari pertanyaan Mas Hardi ya. Kenapa Om pilih usaha di ayam kampung lokal dan berusaha mempertahankan galur murni tadi? Iya kan? Yang jenisnya sensi. Nah, begini. Tadi Om Heri, Om Dr. Hewan Heri ya sudah menjelaskan, beliau juga sebagai praktisi ayam kampung dan juga sekaligus berprofesi sebagai dokter hewan. Om Heri sudah menjelaskan ada gimana tekstur dagingnya, kan lebih padat, lebih kenyal, kan gitu. Cita rasanya juga lebih gurih, kan gitu ya. Jadi memang cocok ayam jenis sensi ini cocok untuk pedaging, untuk cita rasa. Oh, untuk pedaging. Untuk pedaging, bukan petelur ya, bukan petelur. Nah, pertanyaan dari Mas Ardi tadi, apalagi kira-kira kelebihannya? Iya, kelebihan. Nah, ayam pedaging, ayam lokal pedaging di sini adalah dia mempunyai kadar protein jauh lebih tinggi. Protein itu lebih tinggi. Nah, dari unsur dagingnya itu proteinnya lebih tinggi. Itu bisa mencapai 80%. 80%. Nah, sedangkan Berarti lemak untuk dan kebutuhan protein satu hari cukup ya? cukup, sangat cukup Buat pertumbuhan. buat pertumbuhan dan pembentukan tulang. Itu mencegah osteoporosis. Jadi nggak cuma susu doang ya? Ini kan cuma susu doang. Betul. Selama ini orang melihatnya kan untuk mencegah osteoporosis atau kropos tulang itu kan selalu susu ya. Padahal daging di dalam kandungan ayam itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tulang kita gitu ya. Nah, selain itu juga selain protein yang tinggi yang mencapai 80%, sedangkan kolesterol dan kadar lemaknya hanya 20%, sangat rendah sekali. Ya betul ya. Yes. Mungkin Om Beri bisa Berarti tambahkan. tiap hari makan ayam aman? Aman. Selama ayam Sangat kampung aman. lokal? Sangat aman. Karena proteinnya tinggi, kadar lemak dan kolesterolnya rendah. Rendah. Gitu. Ya. Dan kami berusaha mempertahankan pertumbuhan ayam kampung lokal kami itu tumbuh secara natural. Oke. Jadi tumbuh secara alamiah. Jadi nggak pakai macam-macam? Nggak pakai karbit macam-macam gitu. ataupun kimiawi segala macam, nggak. Jadi kita berusaha mempertahankan dari sisi bio pertumbuhannya itu dengan natural, kira-kira gitu. Nah, mungkin Om Heri sebagai pakar dokter hewan lebih paham mungkin. Ya setidaknya dengan mengkonsumsi ayam kampung ini itu baik buat pertumbuhan. Anak-anak kecil juga aman. Anak kecil aman? Anak kecil aman. Oh, sama tadi apa? Katanya rendah lemak sama kolesterol. Berarti Ya. buat program diet aman dong? Aman. Dan satu lagi, tidak ada residu.
Nggak ada residu. Tidak ada residu antibiotik atau bahan-bahan kimia yang terkandung dalam ayam tersebut. Karena ayam ini kan kita pelihara secara natural, dia tumbuh kembang dengan alami, sehingga dia aman buat dikonsumsi. Berarti masuknya enak, keluarnya enak dong. Betul. Jadi masuknya enak, masuk ke badan, keserap, keluarnya enak juga. Jadi nggak ada residu. Nggak ada residu. Nah terus balik lagi nih Om, aku agak potong sedikit. Itu soal tadi kan masalah daging masalah ini. Nah soal ketahanan Om. Daya tahan. Dari sisi kedokteran itu soal ketahanan si ayam ini gimana? Daya tahan ayam itu tumbuh dengan alami. Nah, jadi ayam ini ada ayam native, ayam lokal Indonesia, dia akan tahan dengan Ada paket ayam deh. paket Ada ayam. paket ayam ini. Kita Oh, terima dulu. mau diterima dulu paketnya. Itu ini kayaknya paket kiriman Oke, DOC coba. DOC terbaru Lihat nih. dulu ya. DOC terbaru nih Om. Iya, silakan. Jadi sambil lanjut nunggu, aja. sambil nunggu Om Daman balik. Ini kemungkinan kalau nggak paket DOC atau paket orderan kayaknya. Paket order ya. Paket orderan PO, paket orderan. Nah, sambil nunggu Om Daman ngambil paket nih, paket PO kayaknya. Paket PO, paket orderan ya, orderan ayam kampung lokal jenis itu. Nah, Om, soal ketahanan itu dari sisi kedokteran atau dari sisi teknisnya gimana sih soal ayam kampung lokal ini? Ya. Ayam kampung lokal Misi, itu tumbuh sistem kekebalan itu secara alami. Jadi secara alami di alam itu dia sebenarnya tidak divaksin, dia tumbuh sendiri. Tapi karena kita memeliharanya secara intensif, nah, kita lakukan vaksinasi tersebut karena kita memelihara dengan jumlah populasi yang lebih banyak dibanding masyarakat pada umumnya. Nah, kita piara ayam jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu ekor. Jadi otomatis kita harus melakukan jadwal vaksinasi buat meningkatkan kekebalan terhadap ayam tersebut. Secara alami dia akan resisten, Secara alami lebih kuat terhadap serangan-serangan penyakit. Apalagi kita challenge dengan vaksin yang menjadi lebih kuat lagi. Jadi kekebalan itu akan meningkat. malah justru malah kekebalannya malah meningkat Ya, tanpa vaksin tadi. karena vaksin itu kan zat-zat Imunisasi sebenarnya. organik yang dilemahkan buat menimbulkan kekebalan. Berarti nggak gampang sakit ayamnya. Ya, jadi lebih sehat aja. Ayamnya lebih sehat. Kalau masalah terkait dulu ada isu flu burung ini, si ayam kampung lokal ini tingkat ketahanannya bakal lebih kuat dibandingkan ayam lain atau? Alhamdulillah selama ini kita lakukan vaksinasi flu burung ke ayam kampung kita, alhamdulillah lebih kuat. Oh, lebih kuat. Kemungkinan terdampak itunya nggak Ya, hampir nggak. lebih kecil. Dan Om bisa tambahin ya, Boleh. dari pengalaman Om. Iya, boleh. Ya, selama mengelola di sini ya di Warso Unggul Gemilang, kami perhatikan ayam kampung lokal dia lebih resisten, lebih tahan terhadap jenis virus ataupun bakteri. Memang alamiah secara nalurinya lebih kuat daya tahan tubuhnya, gitu kira-kira. Sehingga dari innernya, dari dalamnya sendiri sudah punya resistensi itu. Ditambah lagi dengan jadwal vaksin yang teratur, kan begitu. Nah, vaksin di sini artinya adalah diberikan semacam seperti orang aja lah, ya kan, sejak kecil sampai dewasa diberi imunisasi. Itu untuk mencegah, artinya untuk sifatnya lebih preventif daripada serangan penyakit yang sifatnya dari luar, kan begitu. Nah, terkait tadi yang menyambung dari Om Heri, saya juga perlu tambahkan bahwa selama ini alhamdulillah bisa terjadi flu burung mungkin di provinsi lain atau apa, kita tidak mengalami hal itu karena kata kuncinya adalah kita sudah melakukan proteksi di awal dengan jadwal vaksin yang teratur dan ketat. Sudah buat shieldnya dulu ya? Iya, ibaratnya kita udah bikin tamengnya dulu, gitu. Sehingga tadi selain dari tubuh ayam sendiri, ayam kampung khususnya lebih kuat, lebih resisten terhadap
jenis penyakit, ditambah lagi dengan jadwal vaksin yang teratur dan ketat, kira-kira gitu, supaya mereka tetap sehat, tumbuh berkembang dengan baik dan lebih cepat besar. Artinya sebagai jenis ayam kampung lokal sensi ini adalah jenis pedaging yang memang bisa dipanen lebih cepat. Bagaimana lebih cepat? Bisa dipanen lebih cepat. Ya, periodenya antara 2,5 sampai 3 bulan kurang lebih. Bobot sudah mencapai untuk bisa dipanen. Itu antara 0,8 kilo sampai 1,1 kilo. 0,1 lebih Iya. cepat. Bahkan bisa mencapai 1,2 kilo. Kalau buat cuaca, sama cuaca tuh ayam kampung lokal ini gimana? Cuaca Kan kebetulan- banyak peternak yang Iya. kalau cuaca ini pengaruh nih gitu. Ya. Jadi gini, kebetulan farm kami atau peternakan kami kan ada di Caringin Bogor ya. Persisnya dingin tuh. Ya, curah hujan juga tinggi, Ah. kan gitu. Curahnya tinggi. Yang terpenting adalah pada saat usia 1 sampai 30 hari, yang kita sebut DOC ya, day old chicken, dari ayam yang baru netas umur sehari sampai 30 hari, itu diberikan cukup pemanas Oke. untuk penghangat. Ada alat lagi gitu. Ya, kenapa dibutuhkan? Ya, betul. Dengan alat bisa dengan bracket pemanasnya supaya apa? Kami menjaga konsistensi suhu temperatur di dalam kandang tersebut bisa mencapai 31 sampai 32 derajat Celcius. Baik di malam hari maupun di pagi hari ataupun cuaca hujan. Kira-kira gitu. Sehingga dia pemanas itu cukup bagi si DOC atau bibit yang baru netas ini. Sehingga dia bisa membentuk antibodinya sendiri. Jadi dengan pemanas yang cukup, dia bisa membentuk antibodinya daripada ayam yang DOC yang baru netas ini, kira-kira gitu, untuk memperkuat dirinya sendiri. Tapi setelah 30 hari lepas pemanas, kira-kira udah tidak perlu lagi pemanas, mereka sudah bisa survive dengan antibodinya yang dibentuk dari tubuhnya sendiri. Kira-kira gitu, Mas. Nah, kalau di Omdaman tadi kan ayam kampung lokal ini 2 jenis nih, ada petelur sama pedaging. Ya. Nah, kebetulan di Omdaman lebih memilih ke yang pedaging atau petelur? Kalau dari sisi supaya lebih cepat kembali ya nilai investasinya. Oh, investasi lebih cepat. Supaya lebih cepat kembali, saya memilih pedaging. Kenapa tuh? Pedaging Daripada petelur. Nah, kenapa pedaging? Karena pedaging adalah nilai investasi akan kembali lebih cepat. Pertama, Oke, berarti panennya bisa lebih singkat, lebih cepat. lebih singkat. Ya kan kira-kira gitu dibandingkan dengan ayam lokal petelur. Jadi yang seperti kami sebutkan tadi adalah range-nya antara 2,5 sampai 3 bulan. 2,5-3 bulan bisa panen. Kalau sudah masuk bobot untuk panen, artinya untuk dijual, ya kan gitu. Dengan adanya termin yang lebih cepat tadi, sehingga itu akan cepat mengembalikan nilai investasi yang sudah kita keluarkan di awal, kira-kira gitu, untuk modal kerjanya, kira-kira Modal kerja begitu. modal. Dan harga ayam pedaging tentunya lebih baik ya, dibanding petelur. Nah, kalau petelur sendiri itu berapa lama? Kalau petelur persisnya bisa 2 tahun ya. Bisa nonton. Berarti kalau yang mau pengen investasi jangka panjang, ambil yang petelur. Ambil Kalau yang mau petelur. cepat, ambil yang pedaging. Ambil yang pedaging. Nah, terus aku kan tadi sempat ngobrol nih sama Om Heri sebelum kita syuting, ngomongin soal galur murni. Nah, aku sempat nih ke Om Heri nih, apakah ayam kampung jenis Sentul ini itu termasuk yang galur murni? Terus nggak ngerti tuh aku tuh, maksudnya biar Om Heri bisa jelasin kenapa sih, apa sih maksud galur murni gitu? Jadi ayam kampung yang kita pelihara ini termasuk galur murni. Artinya induknya itu kita tidak campur-campur dengan galur yang lain. Nah, murninya itu kita ambil komitmen di ayam kampung tipikal pedaging. Jenisnya sentul. Nah, jadi induknya itu sentul, nanti anaknya itu sentul. Jadi sama-sama murni sentul. Nah, nanti si anaknya itu kalau mau dites kemurniannya, anak itu sudah besar dikawin, lalu dia akan menghasilkan anak seperti Indukannya? neneknya, kakeknya. Oh, berarti yang balik ke obrolan kita awal tadi ya? Ya. Jadi
nggak kecampur-campur. nggak campur-campur. Jadi murni itu di situ maksudnya. Dan proses perkawinannya itu juga kita lakukan cepat, artinya tidak secara alamiah yang seperti yang pada umumnya, tapi dilakukannya dengan inseminasi buatan. Nah, itu Atau- apalagi tuh, ntar lu. atau kita sebut IB ya. Inseminasi Buatan. buatan, IB. Ya. Nah itu apa tuh proses kawinnya gimana? Apa ditaruh di satu tempat terus kawin? Iya. Jadi ya dari masing-masing kawin itu kita ambil sperma jantan. Ambil spermanya. Sperma jantan. Lalu sperma jantan itu kita usahakan tidak terlalu lama karena itu akan mematikan sperma itu sendiri. Oke. Kira-kira tidak boleh lebih dari 30 detik itu untuk segera dimasukkan ke indukan yang betina. Begitu diambil, jangan sampai 30 detik harus Iya. dengan cara Ya, dengan inseminasi buatan tadi disuntik. disuntik tapi dengan alat suntik yang tumpul ya, bukan yang tajam, kira-kira gitu. Kan ini lucu nih. Iya. Aku mikirnya tuh di kawin buatan. Jadi memasukkan sperma jantan ke ditaruh suruh kawin. Ternyata ada satu sistem lagi namanya inseminasi buatan tadi. ya, Di mana sperma diambil terus di betul. Dan itu kita lakukan di sore hari dalam cuaca yang agak teduh, adem. Alasannya sore hari? Oh, Ya, supaya tidak cepat rusak. kalau pagi dia lebih cepat rusak. Ya, karena matahari itu juga panasnya itu juga akan mempengaruhi apa ya? Kekuatan si sperma. Ya, gitu. kekuatan sperma. Betul, sperma jantan. Nah, Itu prosesnya memang kita gunakan timer tuh. Jadi pada saat IB kita harus pakai timer supaya kita tahu sperma ini supaya memang masih layak untuk disuntikan ke. berarti tim tuh ya. Berarti ada yang bagian Ya, gambar, khusus. ada yang bagian suntik, ada yang bagian Betul. Ada tim IB yang ini dan minimal dilakukan oleh 2 orang. minimal dilakukan oleh dua orang. Dia harus sepasang yang Dan melakukan. itu nggak bisa dilakuin di hampir semua peternakan loh ya. Iya. Ada peternakan tertentu yang bisa melakukan itu, termasuk Warso Unggul Gemilang ini. Iya. Karena kalau nanti kalau gagal ya nggak Iya. jadi bibit baru ya. Iya, artinya nggak jadi bibit. Itu yang kita jaga kualitasnya. Salah satunya dari mulai IB itu, sehingga menghasilkan bibit yang telur yang bagus, ya kan, untuk menjadi calon bibit DOC yang juga DOC baru. yang juga berkualitas. Gitu. Nah ini makin seru nih Om. Makin seru nih, pertanyaan juga makin aneh-aneh nih. Di sini teman saya nanya, tolong tanyain konsep di biosecurity. Nah ini apalagi nih biosecurity. Wah, itu Om Heri itu. Biosecurity Om. Sebagai Aku pakarnya nih Dokter Hewan. Ini ayam apa pakai bodyguard gitu? Biosecurity itu arti sederhana itu kebersihan. Oh, biosecurity kebersihan. Kebersihan. Jadi kita jaga kebersihan buat ayam. Ayam kan juga makhluk hidup. Oke, Kita oke. manusia juga makhluk hidup. Kita perlu kebersihan, ayam pun perlu kebersihan. Nah, yang kita jaga ya mudah, hanya 4 unsur. 4 unsur yang harus dijaga di lingkungan kandang, dan alat perkandangan. Itu pertama unsur udara. Udara itu yang dihirup oleh ayam harus bersih. Bagaimana biar bisa bersih? Ya itu kandang-kandang ventilasi segala macam dibersihkan itu, dari sarang laba-laba, dari debu, dari pernak-pernik kotoran. Nah, kita bersihkan biar udara masuk itu bersih, tidak membawa penyakit. Lalu unsur air. Nah, air dari mana? Kalau kandang kita air dari mata air, itu sudah paling bagus. Nah, jadi intake air itu dari mata air. Justru yang paling bagus dari mana ya? Dari mata air itu sudah nomor 1. Manusia juga sama kan? Iya, Manusia iya. juga minum Air air minum perut. air minum isi ulang dari mata air. Iya. Dari mata air. Yang perlu dijaga apa? Tempat air tersebut, mulai dari bak penampungan air, lalu saluran air itu kalau tidak dibersihkan belum itu ada filamen-filamennya. Nah, kita bersihkan. Berarti nggak cukup cuma air bersih ya? Enggak cukup Tempat-tempatnya juga. tempat-tempatnya, peralatannya kita bersihkan. Nah, lalu talang-talang yang ada di kandang itu setiap hari harus dibersihkan. Setiap hari, karena ayam begitu minum air itu dia akan mengeluarkan lendir. Lendir itu kalau airnya banyak, dia akan membuat filamen. Filamen itu tempat berkumpulnya penyakit. Oh, jadi lumut gitu. Jadi lumut. Nah, itu harus dibersihkan setiap hari, setiap saat. Lalu
Yang nomor 3 itu tanah, unsur tanah. Tanah. Unsur tanah itu kita anggap sebagai litter, alas ayam. Nah, alas ayam pada waktu Oh, alas yang kandang itu. alas yang kandang. Kalau kita kandangnya postal atau kandangnya baterai, kita harus perhatikan unsur-unsur tanah tersebut. Jangan sampai si tanah tersebut menampung kotoran ayam. Nah, si kotoran ayam itu tidak terserap ke dalam tanah tersebut atau ke dalam litter tersebut. Nah, jadi pakailah bahan-bahan yang mudah menyerap cairan. Jadi kalau waktu DOC kita pakai kertas koran, nah, biar si kotoran yang jatuh dari ayam itu dia terserap sama kertas koran tersebut. Kalau sudah terserap dia akan kering. Oh. Kalau kering dia sulit untuk mengeluarkan penyakit. Oh, dia mengeluarkan penyakit karena basah. Karena basah. Karena basah itu bakteri lebih bisa bertahan dibanding kondisi kering. Kalau kondisi kering si bakteri itu akan hidup. Tapi kalau kondisi basah dia akan berkembang. Begitupun dengan virus. Jadi kita jaga itu kebersihan liternya. Kita ganti alas korannya setiap hari kalau pada saat DOC. Atau pada saat ayam tumbuh kembang, grower, kita pakai sekam padi. Oh, sekam padi. Sekam padi itu dia bisa menyerap cairan kotoran sehingga dia tidak menggumpal. Lalu kita ganti, kita tabur setiap 2 hari sekali kita tabur. Sekamnya tadi. Sekamnya tadi. Lalu gimana kalau kandangnya di baterai? Nah, ya, itu kok anget tuh, Mbak. Baterai kan Ke kandang lu udah antara baterai baterai sama kalau Postal. postal itu Terbuka. kita lebih terbuka ya. Iya. Itu kandangnya Lebih lapang luas. kayak studio. Terus dia pakai sekam. Oke. Kalau di baterai kasih kandang multi cages, kecil-kecil kandangnya. Jadi kayak susun baterai tuh, baterai seri atau baterai paralel tuh. Oke, rumah susun nih. Disusun-susun. Nah, ayamnya disusun-susun. Nah, kita kan kalau piara induknya kan intensif. Perkandangan pakai sistem baterai, lalu kita kawinkan dengan sistem IB, inseminasi buatan. Nah, jadi kita lebih intensif. Ada tujuannya itu. Tujuannya pertama buat seleksi induk-induk yang mengalami cacat pada waktu pemeliharaan kita langsung sortir. Terus jantan-jantan pun kita ambil spermanya, kalau sudah tidak bisa diambil sperma kita ambil sortir. Pertanyaannya, alasnya bagaimana? Nah, itu baterai itu kan dibikin dari kawat. Alasnya bukan unsur tanah dong, Pak. Bukan, memang itu unsurnya besi. Tapi besi kan nggak dari tanah. Benar nggak? Nah, tapi di bawahnya itu ada tanah. Di bawah ada tanah yang kita sebut sebagai tehel. Nah, itu kita bersihkan setiap saat. Tehelnya itu unsur-unsur tanah. Dan kita harapkan kotoran yang sisa itu sedikit sehingga tidak mengundang hama penyakit. Lalu yang keempat ya, itu unsur api. Kita bermain api nih di kandang itu. Apinya buat? Apinya itu terutama pada waktu anak ayam DOC. Kita bikin yang namanya induk buatan. Induk buatan itu harus dikasih penghangat. Oh, apinya buat hangatin lagi. Apinya itu nyala buat memanaskan penghangat. Penghangat itu akan berimpact ke ruangan induk atau ruangan brooding, sehingga ayam itu hangat. Hangat itu antara 30 sampai 33 derajat Celcius. Itu cukup buat merangsang pertumbuhan kekebalan. Oh, yang Om Daman bilang tadi Ya, pakai kompor apa? ya. Semawar. Ya. Jadi sistem kekebalan ayam itu kita bangun dari mulai kecil tuh. Kalau nggak dikasih penghangat, ayam akan mengkerut pada saat di usia itu. Dan antibodi tidak terbentuk. Nah, antibodi otomatis tidak Lemah. Jadi mesti di. Berarti 4 unsur ini harus seimbang nih. 4 unsur itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Berarti mirip-mirip Avatar ya, Om. 4 unsur. Avatar juga kalau nggak seimbang kan bahaya. Ada seimbang semuanya. Ada seimbang. Ini semua unsur alam lagi. Iya, organik iya. Dan kita perlu jaga kan itu semua. Nah, contoh nih yang dimaksud induk buatan tadi dari Om Heri kan tadi kan. Ada istilah induk buatan apa sih induk buatan? Nah, sekarang gini, kalau ayam yang natural, dia akan melindungi atau menghangatkan anak ayamnya dengan sayapnya kan. Oh, ngumpet ke ketek ibunya. Iya, dan ya terus dihangatkan oleh tubuh ayam induknya, ibunya kan gitu. Nah, ini Secara nggak ada. natural. Nah, kalau ini kan nggak ada. Nah, jadi kita lakukan dengan itu tadi, bisa dengan bracket gitu sebagai penghangat selama usia 1 sampai 30 hari.
Setelah itu mereka akan kuat sendiri. DOC itu akan kuat sendiri. Oh, 131 hari. Satu Satu mereka 30 training hari. itu. Ah. Training. Itu dibantu lewat dengan situ mereka menghangat kuat. tadi. Kan Setelah dia- itu bisa lepas. Kan dia akan tumbuh kembang. Minggu pertama dia tumbuh bulu sayapnya. Nah itu udah satu progres tuh buat menghangatkan tubuh dia. Nah, terus minggu kedua dia tumbuh bulu ekornya. Nah, dia buat menghangatkan dia. Oh, ada step-step. Ada step-stepnya. Nah, lalu minggu ketiga dia mulai tumbuh tuh bulu punggungnya. Bulu punggungnya tumbuh. Minggu keempat mulai tumbuh bulu dadanya. Nah, minggu kelima sudah mulai komplit. Begitu dia komplit, minggu kelima lepas pemanas. Berarti sistem termoregulator si ayam itu buat menghangatkan tubuhnya itu sudah sempurna. Terus sistem kekebalannya pun sudah mulai bertumbuh. Nah, pada saat 35 hari ke atas baru kita kasih revak. Apa tuh Reva? Revak itu vaksinasi ulangan. Oh, Buat men-challenge dia lagi. vaksin Dia kembali ya. divaksin kembali. Divaksin. Diimunisasi kembali. Yes. Nah, jadi dia biar kekebalan tuh naik meningkat. Karena usia panen ini kan 70 hari. 70 hari sampai 90 hari dia udah usia panen. 60 hari juga bisa dipanen kalau misalnya ada pesanan yang 0,7 mau silakan. 60 hari panen. Untuk jenis pedaging ya. Jenis pedaging. Jenis pedaging. Nah, nanti kalau 70 hari dipanen ya kita 42 hari sudah selesai jadwal vaksinasi. Tapi kalau kita mau bikin indukan harus ditambah jadwal vaksinasinya. Oh, itu kan Jadi, tambah lagi. ya dengan berbagai jenis macam vaksin, banyak macam vaksin. Nanti diulang-ulang itu di situ, diulang-ulang sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Kalau daerah itu rawan dengan flu burung, ya vaksin flu burungnya diperketat. Daerah itu rawan dengan koriza, penyakit bengkak mata segala macam, itu korizanya diperketat. Daerah itu rawan dengan penyakit ending, ya vaksin endingnya diperketat. Dan tanpa mengganggu pertumbuhan organiknya. Tanpa mengganggu, kan kita vaksin itu kan material antigen virus yang dilemahkan. Bisa mengambil virusnya secara utuh, bisa mengambil protein daripada virus tersebut buat vaksinasi. Berarti ngajarin imun dulu. Ya, daya imun ayam itu kita tantang. Kita kasih sedikit dengan harapan dia akan loncat ke daya tahan. Kan kita piara ayam populasi banyak. Jadi buat melindungi mereka dari serangan penyakit ya kita lindungi semua. Baik yang sehat atau yang agak kurang sehat kita vaksin semuanya. Sehingga harapannya dia akan lebih sehat. Nah, cara melihat ayam ini sehat atau enggak tuh gimana? Mudah. Kan kita awam nih. Ayam sehat nggak ya? Kan kita nggak tahu kan. Iya. Nah, dari Om Heri sama Iya. Om Daman mungkin ada Ya. malamnya atau versi Atau kedokteran. mungkin Pak Mungkin Om Heri dulu deh. Versi kita kedokteran. Masalah kesehatan biar dokter yang bicara ya. Nih ayam sehat, alasan kenapa sih oh nih ayam sehat tuh kalau harus gini benar gitu kayak gitu. Secara visual Hmm. atau secara klinis kita lihat ayam itu sehat dari gerakannya. Ayam itu lincah atau tidak, ayam itu aktif atau tidak. Lincah tuh kemana-mana, bisa terbang. Aktif ya, dia bisa kemana-mana. Nah, terus yang kedua, respon. Ayam itu responnya cepat atau lambat. Kalau responnya cepat, digebrak ini dia akan kaget. Atau kita bunyikan begini, kita bersin aja. Kita misalnya jalan ke kanan, kita bersin. Itu ayam yang tadinya ribut tiba-tiba diem. Itu kalau sehat. Itu responnya cepat tuh. Kita bersin. Nah, terus tiba-tiba ayam yang di kanan diem pada semua. Itu respon. Nah, Termasuk suara nyaring juga ya. suara nyaring apalagi suara Ciri-cirinya ya. Oh, Ayam ciri-cirinya. sehat. ayam jago Kokoknya. itu kalau berkokok itu bisa terdengar dari suaranya bersih atau Serak, ibaratnya. ya. Kalau bersih sehat ayam. Kalau serap berarti nggak Kalau sehat. serak berarti kurang sehat. Kalau saya biasa melihat dari kotoran. Oh, dari kotoran bisa. Bisa dilihat dari kotorannya. Itu ayam, wah ini ayam kena E. coli, mencret. Ini ayam kena fluoro, putih. Ini ayam kena ende nih, waduh bahaya nih. Nah, hijau warnanya. Itu dari kotoran bisa terlihat.
Lalu dari bulunya pun bisa terlihat. Kalau ayam yang sehat itu biasanya bulunya itu oily, jadi mengkilat. Oh, lebih mengkilat. Terutama buat ayam-ayam yang budidaya. Budidaya itu bermain apinya, unsur yang keempat itu harus lebih baik itu. Pada saat ayam-ayam itu di usia 35 hari ke atas. Nah, itu bermain cahayanya. Jadi ayam itu harus kena sinar matahari. Kalau ayam kampung itu, nah, sinar matahari kan, terutama sinar matahari pagi itu kan fungsinya banyak. Yang pertama buat mengeringkan bulu ayam. Karena pagi-pagi ayam itu lembab, bulunya itu lembab. Dia harus kena angin, kena sinar matahari biar dia kering. Nanti setelah kering dia akan melakukan itu, mandi tanah. Mandi tanah. Si ayam itu kalau misalnya kita umbar, dia kan kena udara luar yang segar. Terus dia kena sinar matahari. Begitu keluar dari kandang kan bulunya agak lembab. Karena pada saat malam kan kita di Saring Bogor itu cuacanya dingin, adem. Nah, jadi si bulu ayam itu agak lembab. Dia kena angin, kena sinar matahari, dia jadi kering. Nanti lama-lama dia akan mandi tanah. Mandi tanah itu buat membersihkan kutu-kutu ayam. Kutu yang ayam ya. Ayam, terus buat gerakan dia kan kalau mandi tanah dia bergerak, memperkuat kerja otot-otot ayam. Nah itu kan ayamnya Om ya. Itu kan ayamnya. Nah sekarang peternaknya nih. Peternaknya nih kalau dari Om Daman nih yang bergerak di peternakan dari pemerintah sendiri itu ada bantuan nggak sih? Oh iya. Nah itu aku kan berpikir kadang-kadang wah ini ternak ini ada nggak? Kan kita nggak pernah tahu juga ada nggak sih di pemerintah yang memberikan perlindungan atau apa atau Semacam proteksi gitu. semacam Ya. proteksi untuk ternak-ternak ayam di lokal yang ada di Indonesia. Oh iya. Oke. Jadi gini, khusus untuk ayam kampung lokal ya. Pemerintah itu juga sangat gencar, khususnya pemerintah QQ Departemen Pertanian ya, dan peternakan gencar sekali untuk bagaimana tetap ayam lokal Indonesia itu tetap lestari. Kan gitu. Nah akhirnya pemerintah mengeluarkan satu regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Nah, itu mengenai daftar investasi yang negatif. Investasi negatif. Daftar negatif Investasi bodong. investasi. Ya, Nah, lebih penting artinya juga. bukan bodong ya. Bodong. Artinya bukan bodong. Artinya gini, yang dimaksud daftar investasi atau negatif investasi ini adalah tidak semua pelaku besar masuk ke atau berusaha di ayam lokal. Kenapa? Ada batasan. Ada batasannya, yaitu nilai aset khusus untuk ayam lokal ya. Indonesia itu bila mana kita ingin berusaha itu nilai asetnya total tidak lebih dari 10 miliar. Di bawah 30 ribu. Ya, Dibatasi dari dibatasi gitu. Nah, artinya katakanlah para usahawan besar yang ingin masuk ke ayam lokal itu dilindungi dengan undang-undang ini oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Supaya apa? Supaya pertama, ayam lokal ini bisa tumbuh kembangnya secara kontinu dan lestari. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peternak khususnya di pedesaan di seluruh Indonesia supaya bisa berusaha mengembangkan budidaya ayam lokal ini gitu. Sehingga yang pengusaha-pengusaha besar yang skala besar ini tidak bisa masuk ke sini. mencegah monopoli mungkin ya. Iya, salah satunya itu sebenarnya untuk mencegah salah satunya Monopoli sama bikin pemerataan juga. pemerataan, yes, pemerataan. Dalam arti pemerintah punya visi untuk bagaimana ayam lokal itu bisa tumbuh kembang secara lestari. Kedua, adanya pemerataan. Kira-kira gitu. Pemerataan dari sisi usaha ya. Nah, supaya apa? Supaya para peternak-peternak yang ada di pelosok-pelosok desa itu juga bisa berkembang dan bisa memasarkan hasil produknya. Khususnya ayam kampung lokal. Gitu. Mereka tidak bersaing dengan pengusaha besar. Berarti mirip-mirip sama program yang
Om Daman bilang itu tadi, Warsa Unggul Gemilang ini support peternak-peternak lokal yang baru memulai usaha kayak teman-teman saya ini nih, termasuk yang baru misalnya mulai usaha. coba mulai nanya-nanya beli bibit dengan Iya. scope kecil dulu, Iya. mulai ternak sendiri. Berarti Iya. biar regulasi pemerintahnya buat ngarah ke situ ya. Buat mengarah ke sini. Jadi biar rata, jadi semua Ada pemerataan, betul. Dan yang para peternak tradisional, kira-kira gitu ya Mary ya. Iya. Tradisional yang di pelosok-pelosok desa itu mereka memang bisa berusaha untuk itu. Bisa sinergi Menumbuhkan wirausahawan baru juga, kan gitu. Ya, tidak bergantung pada jenis pekerjaan yang sifatnya kantoran atau apa gitu ya. Sehingga tumbuhlah entrepreneur muda ini seperti Mas Adi misalnya ya, dengan teman-teman nantinya ya kan, wirausahawan muda untuk menumbuhkan skala-skala usaha baru gitu. Dan memang peternak ayam kampung lokal itu memang bisa dikatakan 90% ada di pedesaan. Oh, jadi alternatif Lokasi dan domisilinya ada di lapangan pedesaan. pekerjaan baru yang membuat orang nggak harus jauh-jauh ke kota, Betul. tetap di kampung, Desa. Tetap di desanya. Kembangkan bisa desa dapat masing-masing. pekerjaan. Nggak perlu urbanisasi kan. Iya. Kota juga udah padat. Iya. Jadi yang di desa ini perlulah dibukakan lapangan-lapangan kerja baru Iya. supaya mereka tidak lari ke kota. Ini nih abis nonton video ini nih mungkin teman-teman saya pada pulang kampung loh. Cek tanah di kampungnya jadi peternakan nih gitu. betul. Bisa bikin peternakan ayam kampung ya, Iya. kampung lokal khususnya. Oleh sebab itu saya tambahkan ya, oleh Ya. sebab itu kita itu masih berkomitmen ayam kampung Sentul murni. Jadi galuri masih murni. Galurnya dipertahankan. Galuri Saya udah ngerti sekarang galur. Saya pikir galur itu nama daerah gitu. Bukan. Nah, jadi pengusaha-pengusaha muda yang ingin berkecimpung di peternakan kampung ini bisa membeli DOC dengan galur murni sehingga dia dapat mengembangkan induknya di daerah masing-masing. Hanya mungkin manajemen pemeliharaan dan vaksinasinya berbeda dengan kita. Untuk mencegah kejadian campur-campur tadi. Ya, campur-campur sari. Wah, induknya jadi beda gitu. Wah, jadi beda ayamnya. Anaknya dikawinin, tahu-tahu jadinya beda, nggak kayak induknya kan gitu. Nah. Indo. Ya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, terus nih, satu lagi ada ya, lagi apa satu lagi tuh? yang bisa memprotek ini semua. Selain tadi peraturan Pemerintah. tadi undang-undang ya, Undang-undang. skala nasionalnya, undang-undang nomor 8 tahun 2009. Itu Menteri Itu Pertanian. amanat. Yang ngeluarin Amanat Kementerian negara. Pertanian ya? Eh, Iya kayaknya. kalau sudah undang-undang itu kan di atas peraturan menteri dan peraturan presiden, Oh. kan gitu. Jadi sudah negara yang berbicara. berusaha untuk melindungi itu semua. Nah, yang kedua ada peraturan presiden yang mendukung itu juga. Oh, ada peraturan presiden juga. Ada peraturan presiden gitu kan. Nah, itu tahun 2010 nomor 36. Tadi kan nomor 8, undang-undang nomor 8 tahun 2009. 2009. Ya kan. Nah, ini satu lagi adalah peraturan presiden nomor 36 tahun 2010. Ya, itu yang terkait tadi yang daftar negatif investasi. Oh, ada pernah. Nah, jadi istilahnya skala pengusaha besar tidak bisa masuk ke sini. Itu yang diprotek oleh pemerintah. Karena ini adalah milik peternakan rakyat. Ibaratnya gitu ya. Ya kan? Skalanya. Terus yang ketiga ada lagi di backup oleh peraturan menteri. Dalam hal ini peraturan menteri pertanian ya. Itu nomor 404 tahun 2002. Gitu. Nah, ini khususnya mengenai meringankan persyaratan daripada izin usaha. Oh, izin usaha peternakan. Izin usaha peternakan. Karena kembali lagi, peternakan ayam kampung lokal ini adalah peternakan jenis kerakyatan yang banyak di pelosok-pelosok desa. Jadi pemerintah gitu. memberi Kemudahan dan keringanan. Betul. Berarti Dalam hal jadi nih. Tidak rumit. Jadi nih dalam bikin hal izin peternakan. usahanya. Jadi nih Om Gayom. Tapi produknya harus ayam kampung lokal. Iya. Nggak bisa Karena bisa tiba-tiba isinya yang tujuannya yang lain. tujuan kira-kira. di sini kan karena ada banyak pertanyaan tentang tadi tuh kayak masih bingung tentang ayam kampung aja, ayam kampung asli. Ini apaan? Kita udah kejawab semua tuh. Ya. Nah, ini sebelum
jauh tadi kita ngomongin masalah apa tuh biosecurity. Nah, Ya. ini buat dari Om Daman mungkin ada konsep biosecurity sederhana tuh buat temen-temen nih biar Oke. untuk memulai usaha baru. Oke, yang utama ya. Yang utama. Pertama adalah kalau yang di farm kami adalah kami menyediakan shower untuk sterilisasi sebelum masuk ke lokasi kandang. Yang di sterilisasi Yang dari pintu masuk sebelum kita masuk ke area kandang itu ada ruang shower. Gitu ya, ruang shower itu adalah untuk sterilisasi di mana tubuh kita yang dari luar pada saat masuk ke kandang itu akan kembali steril. Oh, orangnya lewat. Oh, Khususnya kayak orangnya. yang di video yang Termasuk tonton karyawan, di- Iya, karyawan yang bekerja. video yang aku tonton kemarin tuh. Iya. Itu tiba-tiba pakai pakaian kayak Iya, lab pakai gitu. cap, pakai baju lab, ya kan, terus ada masker segala macam, sepatu khusus, kan gitu ya. Terus melewati shower yang memang itu untuk mencegah virus masuk ke area kandang kami, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah selalu melakukan cuci tangan, cuci kaki dengan sabun sebelum masuk ke area kandang juga. Nah, yang lain adalah yang utama adalah kebersihan kandang seperti Dr. Hewan Heri ya mengatakan bahwa pupuk kandang itu kita jaga betul. Artinya rutin, konsisten kita bersihkan setiap waktu. pupuk kandang. Pupuk kandang kotoran ayam. atau feses ya, atau bahasa atau kotoran ayam itu harus rutin kita bersihkan dari satu kandang ke kandang yang lain. Pertama, itu bisa mendatangkan lalat ya. Kedua, itu juga menimbulkan aroma yang kurang sedap, kan ibaratnya gitu ya, aroma yang kurang enak. Ya, itu juga untuk menjaga lingkungan semua dan sekitar supaya tidak terkontaminasi dengan itu semua. Jadi terus kami lakukan itu dengan pengawasan yang ketat, kebersihan. Itu sih. Selain vaksin tadi ya, selain vaksin yang teratur jadwal. Masih banyak nih. Mungkin titipannya banyak banget ini pertanyaan-pertanyaannya. Dari siapa teman-teman? Dari teman-teman. Jadi Jadi mungkin ya aku sih senang sih ada orang mau mulai usaha, cuman kayak banyak banget. ngomong-ngomong ya, ini jadi ingat nih. Di Indonesia tingkat wirausahawan masih sangat rendah, Masih minim. masih sangat minim. Khususnya pengusaha muda ya. Khususnya untuk pengusaha muda yang ingin berwirausaha ya, itu tidak lebih dari 3% dari total populasi penduduk Nggak lebih Indonesia. dari 3%. Oh, baru benar. Ya, kalau kita lihat atau kita lihat Kecil sekali. iya, sangat rendah. Jadi Om sangat support ataupun mendukung buat para calon usahawan muda, Milenial ya, untuk para milenial untuk bisa berpikir ke sana. Baik, kita menciptakan lapangan kerja baru. Nah, yang lain juga adalah kalau kita lihat negara tetangga seperti Singapura, Singapura udah 11% dari total penduduknya. Singapura malah Ya, lebih maju. artinya sebagai entrepreneur mereka, sebagai wirausahawan. Nah, Indonesia masih perlu itu tuh supaya lebih digencarkan lagi. ya mungkin banyak faktor kalau yang itu. Nah, Jadi kalau Mas Ardi dengan teman-teman udah punya jiwa itu, jiwa entrepreneur itu, ya udah lanjutkan. Nah, ini ngomong-ngomong lagi nih, teman-teman juga sempet nanya kalau kita mau bangun usaha kan berbicara soal investasi dan segala macam. Ini ya, ada ketakutan teman-teman soal masalah pakan. Soal masalah pakan, ya kan kayak di sini dia dulu gejolak kenaikan harga pakan. Nah, terus gimana sih efisiensi pakan itu gimana sih itu? Ya, maksudnya efisiensi pakan buat menanggapi yang gejolak yang katanya pakannya, wah kalau pakannya mahal, ini terus untungnya di mana gitu, cuannya di mana kalau anak sekarang bilang gitu. Gua mulai usaha, tanya dong itu gimana sih cara efisiensi pakannya? Ya. Lagi. Ya mungkin dari Om Heri dulu deh. Efisiensi Boleh. pakan tadi Om gimana Om? Jadi gini, pakan itu sekarang menjadi suatu yang dilema buat pemain-pemain bekas. Karena harganya tinggi. Kenapa menjadi dilema? Karena dia harganya terus naik. Kalau udah naik, nggak mau turun, sulit turunnya. Kenapa? Di demo juga nggak turun. Di demo juga nggak akan turun. Jadi dia dari dulu zamannya saya muda sampai sekarang dia trennya naik terus.
Ah, sekarang juga masih muda. Terutama semangatnya. Jiwanya masih muda Pak, jiwanya Semangatnya. masih muda. Oke. Nah, sekarang terutama ayam-ayam yang sudah disetting buat makan makanan tersebut, itu sudah tidak bisa bergerak itu setelah, karena ayam tersebut kalau dikasih pakan lain selain pakan pabrikan, dia akan keos, nggak tumbuh ayamnya. Kalau ayam kampung tidak. Kalau ayam kampung secara alami dia dipiara, dilepas, tumbuh dengan sendirinya karena dia bisa makan apa aja secara natural. Oh, yang ayam lokal. Ayam lokal, ayam kampung atau ayam lokal, apalagi ayam kampung yang asli, dilepas aja, kita simpan lupa, tahu-tahu udah gede. Seperti diumbar lah, Ibarat. Diumbar. Makanya disebut kandang umbaran kan. Iya, ada istilah. iya, kandang umbaran. Jadi Di halaman bisa, di di halaman backyard. rumah. Jadi dulu orang tua kita, mbah kita, kalau piara nyimpen ayam kampung kan suka diumbar di belakang rumah tuh. Dikasih makanan bekas, ada nasi bekas, kasih nasi bekas, ada sayur bekas, kasih sayur bekas, ada makan-makan sisa yang Di dari dapur. makan kita, atau dari hasil pertanian yang waste produk pertanian, ada dedak dan lain-lain, kita kasih ke Bahkan mereka secara natural makan cacing. Oh, bisa makan Iya. cacing, bisa Untuk makan pertumbuhannya tanah, nggak Untuk ayam kampung ya. Oh. tanah bahkan dimakan sama ayam kampung. Ibaratnya dilepas aja hidup. Berarti kalau buat yang Model. nyoba investasi, katanya masih bingung beli bibit, bikin kandang kecil di belakang rumah atau gimana, dilepas aja gitu. Dilepas aja, dia akan tumbuh. Kita udah lupa, tahu tuh gede. Ayo. Nah, itu buat Dan bisa skala- beranak pinak ya. Iya, betul. Itu bisa buat skala kecil. Skala kecil. Karena backyard kan piara 10 ekor udah banyak. Halaman. Atau piara 5 ekor sudah lumayan. Tapi kalau buat skala yang lebih besar, kita pakai intensif. Jadi ayam itu dikandangkan. Oh, ayam. Ayam dikandangkan. Dia bisa untuk mencegah dia itu terbang keluar, lari-lari, terlalu bebas. Nah, kita kandangkan, itu yang kita namakan ternak secara intensif. Lalu kita kasih makan. Dengan pakan pabrikan. Nah, ini dia mulai tuh masalah timbul. Nah, si Yang pakan tadi- pabrikan tadi. jadi ayam-ayam yang intensif, tipikal pedaking yang kita punya itu warso. Nah, itu tadinya kita kasih makan full feed. Full feed artinya full pakan pabrik. 100%. 100%. Waktu itu 100% pakan pabrik. 100% pakan pabrik. Nah, kasih pakan full feed. Lalu kita hitung-hitung, wah nggak nutup nih antara biaya produksi sama harga jual. Karena apa? Karena harga pakan terus melambung. Karena harga pakan terus naik. Ini Pak, Itu dilemanya di situ. ini pengalaman kami ya, Yes. Om Heri ya, di peternakan kami. Kami gunakan pakan pabrikan memang. Dan awalnya memang 100% kita gunakan. Yang disebut istilahnya full feed ya. Jadi penuh dari pabrikan. Nah, pada saat awal pandemi, kira-kira 2020 awal rasanya, bulan Maret mulai pandemi kan, sampai 2023 baru saja kemarin itu harga pakan sudah naik kurang lebih sebanyak 12 kali. 12 kali naiknya. Oke, sekarang ini hitung HPP-nya gimana? Turun Jadi sejak turun awal belum? pandemi Oh. sampai Pandemi sampai sekarang. sampai sekarang 12 kali naik. 12 tanpa ada kali turun naik. sama sekali. tanpa ada penyesuaian harga yang sifatnya turun dan lebih stabil. Jadi kenaikannya bisa cepat sekali. Nah, itu sangat berpengaruh bagi para peternak maupun pembibitan. Gitu ya. Kenapa? Karena komponen harga pakan ini berkisar antara 55 sampai 60% dari total cost, total fixed cost, total biaya tetap. Nah, lalu sebenarnya kami juga ingin menghimbau sekaligus ya, khususnya kepada pemerintah, QQ Departemen Pertanian, supaya bisa lebih concern dan memperhatikan harga pakan ini. Bagaimana harga pakan ini supaya bisa stabil dalam waktu yang lama, kira-kira gitu. Karena yang Nggak ada kami kenaikan alami, lagi gitu. yang kami alami sebagai peternak itu sangat harga pakan itu gonjang ganjing terus dan cepat sekali
penyesuaiannya dalam arti kenaikan harga pakannya, sehingga ini akan kita harus melakukan lagi, hitung ulang lagi HPP kita segala macam. Ini dari sisi bisnis ya, dari sisi skala bisnis. Dan yang terutama adalah supply daripada bahan dasar pakan itu sendiri seperti jagung dan kedelai. Bahan Ya. dasarnya jagung dan kedelai. Ya, sebagian besar adalah jagung dan kedelai, komponen untuk pakan itu sendiri. Nah, yang kami inginkan adalah ada suatu concern dari pemerintah juga Departemen Pertanian untuk bagaimana bisa menstabilkan harga pakan ini dalam waktu yang panjang. Nah, apakah dari sisi kebutuhan supply stoknya yang terkait tadi bahan bakunya adalah supaya cukup ketersediaannya, kan gitu. Supaya harga ini tetap stabil. Karena kalau tidak, kasihan teman-teman kami juga yang peternak yang banyak di pelosok-pelosok desa ini juga akhirnya Menutup peternakan. Iya. Karena kosnya nggak. dengan kata lain menutup atau tiarap, kan gitu ya, karena gonjang-ganjingnya harga pakan ini selama 3 tahun terakhir ini. Nah, kami berharap mudah-mudahan ini juga menjadi concern pemerintah, betul-betul menjadi concern pemerintah untuk memperhatikan harga pakan ini. Kenapa? Karena pakan ini kan termasuk ketahanan pangan. Ya, Betul nggak? Benar-benar. Kita kan kalau bicara ketahanan pangan tidak hanya beras, Banyak. tapi juga ada daging. Iya kan? Ada nabati, hayati, kan begitu. Nah, dua hal ini yang harusnya sebenarnya bisa dijaga betul-betul supply-nya untuk oleh pemerintah sehingga bisa stabil harganya. Dan Jadi- tidak mengganggu jalannya usaha daripada para peternak. Berarti ini Khususnya yang di pedesaan. pertanyaan teman-temanku sekaligus jadi satu pertanyaan untuk pemerintah. Iya, Gimana sifatnya caranya biar himbauan, eh, betul. ada bisa mensupport lapangan pekerjaan baru ini yang secara nggak langsung ya membuat unggas lokal di unggul negerinya sendiri. Jadi kita juga harus support ke arah situ. Iya, sebagai dengan menstabilkan harga pakan tadi. menstabilkan harga pakannya. Terutama dari karena informasi yang kami dapat adalah harga pakan naik itu terutama dari bahan baku. Bahan baku pakan. Ya, artinya supply bahan bakunya apakah shortage, kurang atau bagaimana. Ya itu kalau misalnya kurang ya mudah-mudahan stok itu bisa dipertahankan untuk paling tidak minimal 6 bulan ke depan. Atau bahkan bisa lebih setahun kan gitu. Kira-kira gitu. Sehingga harga pakan tetap stabil sehingga tidak mengganggu jalannya usaha peternakan rakyat. Kira-kira gitu. Nah, itu kan versi yang dari ternak coba yang mungkin ke pemerintah segala macam. Nah, dari Om Daman kan sampai saat ini juga Warso Unggul tetap masih berjalan, masih stabil gitu. Nah, berarti ada siasat atau strategi tertentu dong yang bisa di-share ke peternak-peternak Ya, soal supaya efisiensi pakan tadi. ya artinya melepas ketergantungan 100% dari Ah, input ada. dari pabrikan kira-kira gitu, pakan. Ya kami akhirnya juga termotivasi melakukan inovasi dalam rangka untuk efisiensi tadi, efisiensi biaya pakan. Ya caranya adalah kita coba mengembangkan yang disebut kandang umbaran tadi. Jadi kandang umbaran kita ada halaman kan gitu ya, yang ditanami rumput. Ya kita hanya bikin sekelilingnya dengan jaring, gitu kan, sehingga ayam itu kita lepas, dia bisa makan dari tanaman yang ada di sekitarnya, kira-kira gitu. Ya kan? Dilepas ke situ. Dilepas ke sana aja secara bebas, tapi tetap terpantau, kan gitu ya, karena ini tetap terpantau dengan jaring untuk melindungi juga dari hama seperti misalnya ular ataupun musang. Oh iya, Ya, musang. kira-kira gitu kan. Suka Untuk banget. melindungi juga mereka itu. Nah, selain itu juga kita sudah mulai menanam tanaman-tanaman ya yang bisa untuk menambah yang disukai ayam. nutrisi dan yang disukai ayam. Jadi bisa mengurangi Kira-kira gitu. konsumsi pakan yang tadi gitu ya. Bisa mengurangi konsumsi pakan pabrikan. Kalau pabrikan. Nah, kira-kira gitu.
Nah mungkin Om Heri bisa Iya, dari bisa Mary lebih- mungkin ada strategi jenis tertentu nih. apa gitu sayur mayurnya. Ya, sama seperti tadi yang sudah dikatakan sama Pak Nanang. Memang kita ini keuntungan memilih ayam kampung tipikal pedagang. Nah, jadi pertama kita bisa memakai protein pakan Mhm. yang kadar protein itu 17 sampai 20%. Kadar proteinnya. Otomatis lebih murah, lebih ringan Oh, dia lebih murah kalau kadar proteinnya. Ya, lebih murah, lebih ringan dibanding dengan kadar protein yang 22 sampai 23%. Hmm. Itu secara hitung-hitungan matematika itu mudah. Turun. Nah, cost feed costnya turun ya. Nah, yang kedua, kita berikan pakan selingan Pakan selingan. buat ayam. Jadi istilah kata back to nature, kembali ke alami aja udah. Oh, yang tadi umbaran tadi. Ayam kamu udah kembali ke alam, jadi nggak usah terlalu full intensif, full pakan pabrikan, tapi dikembalikan ke alam. Nah, jadi si ayam itu kasih makanan selingan berupa sayuran atau mungkin buah-buahan. Kita kasih makanan selingan. Sayuran bisa banyak macam sayuran, ada kangkung darat, ada sawi hijau, daun pisang, gedebok pisang pun bisa. Ya padahal dan juga itu juga daun pepaya kan Daun banyak pepaya juga itu bisa. tumbuh. Di pedesaan banyak. Daun singkong bisa. itu banyak Itu sekali. bisa. Pedesaan. Kita Pakan selingannya. Pakan Iya. selingan. Nah itu sebagai selingan ya, bukan dicampur, tapi sebagai selingan Jadi kita kasih daripada pakan pabrikan. pakan alamnya aja. Pun dia bisa makan pasir dimakan sama ayam tersebut. Itu nggak pengaruh ke pertumbuhan Tidak ayam? pengaruh, dia justru membantu sistem pencernaan ayam yang ada di ventriculus. Jadi ayam itu secara alami dia kan dikasih yang namanya organ ventriculus, itu organ pencernaan buat mencerna makanan ayam. Oh. Nah, dari biji-bijian Masuk dan situ dulu tuh. masuk ke situ dulu, nah, dibantu sama pasir buat meremes-remes. Nah, nanti hancur biji-bijiannya, nah, pasir dengan mudah keluar, Oh, malah pasirnya ngebantu ya? membantu buat sistem pencernaan ayam. Nah, terus dari segi biosecurity, dari bakteri yang bermanfaat akan masuk ke ayam. Di pasir-pasir itu banyak bakteri yang Oh, justru malah ada bakteri bermanfaat. Ya, banyak. Jadi ada bakteri nggak cuma yang negatif aja ya? Iya, Ada ada juga- bakteri yang positif, ada bakteri negatif. Kan Kayak- disebut negatif, berarti ada positifnya kan? Iya. Cari yang positif aja. Ya. Probiotik alami juga bisa didapat dari hasil barang tersebut. Dari umbaran tadi. Nah, probiotik alami bisa didapat. Jadi kita bertujuan buat menjaga mikroflora. Mikroflora itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia, keseimbangan bakteri dalam usus ayam. Jadi di dalam usus ayam itu ada bakteri juga. Kita bantu keseimbangannya dengan teknik umbaran. Jadi ayam itu pinter milih loh, pinter milih ini pasir yang bermanfaat, ini pasir yang tidak. Oh, dia bisa juga tahu? Bisa milih Masalah ya. instingnya aja ya. Instingnya, dia berdasarkan insting dia bisa milih. Maka itu kita konsepnya ayam kampung asli, tipikal pedagang. Jadi walaupun dikasih protein 17-80 dia tetap tumbuh. Dikasih makanan selingan dia tetap tumbuh. Nah, menambahkan dari ini ya keterangan Om Heri tadi ya. Karena jenis ayam kampung kita asli lokal ya kan asli lokal jenis sensi atau sentul ini, jadi kita gunakan jenis pakan pabrikannya yang layer. Iya. Nah, kenapa? Karena protein ayam kampung asli itu hanya butuh 17-20% saja proteinnya. Oh iya, tadi aku mau nanya itu. Bedanya dikasih protein yang rendah sama yang tinggi. Nah, Pengaruhnya apa untuk ayam kampung lokal? iya. Jadi dari pengalaman kami nih ya, mungkin secara ilmiahnya Om Dr. Heri lah yang bisa menjelaskan. Jadi ayam kampung lokal jenis pedaging seperti sentul ini, protein itu yang diabsorb atau yang diserap hanya yang dibutuhkan hanya 17-20% saja. Oh, justru yang kecil tadi? 17-20% saja. Betul. Kebutuhan dari proteinnya. Gitu. Jadi itu sudah bisa menumbuhkan pertumbuhan ayam itu dengan baik, ayam kampung itu dengan baik. Nah, kalaupun lebih, itu akan jadi sia-sia. Misal protein diberikan dengan jenis pakan yang lain misalnya. Ya betul ya, kira-kira gitu. Nah, jenis pakan yang lain yang mungkin lebih mahal kan begitu. Justru malah sia-sia. Oh, sih.
Iya, karena protein itu akan terbuang melalui fesesnya. Protein yang 20 sampai 23% tadi yang katakan Om Heri tadi kan lebih kebuang. malah kebuang. Sayang dong. Ya sayang. Buang duit. Buang duit ibaratnya, betul. Kalau Buang duit. Itu bedanya bisa sampai 1.000 perak per kilo. beda sih beberapa Beda kali 1.000 perak. sekian Kali sekian ton. sekian kali. Kali sekian ton, 90 ton. Kalau misalnya satu hari ayam tersebut makan 1 ton, 30 hari berarti dia bisa makan lebih dari 30 ton. Karena ayam itu besar, intake semakin tinggi, otomatis 30 ton itu kurang. Jadi dia bisa lebih daripada 30 ton dalam jangka waktu Oh. sebulan. Tinggal kali kan Rp1.000, sayang kan? Iya, sayang banget. Dengan buat kita orang aja. Kalau dari segi kedokteran kenapa kok bisa kayak gitu? Dari protein segi- Oh, ya. ilmiahnya ya. Ya itu Jadi ada gini. mungkin dalam khususnya kenapa? Jadi kita melihat sifat pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel. Sifat pertumbuhan sel. Di ayam itu ada 2 karakter pertumbuhan sel yang difokuskan oleh para pakar. Jadi sel itu akan berkembang, membesar, yang kita namakan hiperplasia. Hiperplasia itu membesar. Lalu si sel itu akan memperbanyak diri, yang kita namakan hipertrofi. Jadi antara hiperplasia dan hipertrofi itu perlu keseimbangan. Oke. Dua-duanya butuh protein. Dua-duanya itu butuh protein. Tapi karakter ayam kampung itu sifat pertumbuhan sel yang hiperplasia lebih kecil dibanding hipertrofi. Yang membesarnya lebih kecil. Yang membesar lebih kecil dibanding yang memperbanyak. Oh. Jadi daging ayam kampung itu yang asli dia akan lebih kenyal karena selnya banyak itu, selnya lebih banyak. Tidak lembek. Kalau hiperplasia kan banyak cairannya lembek. Nah, ayam kampung tidak. Ayam kampung itu tumbuhnya hipertrofi, hiperplasianya lebih rendah. Jadi kebutuhan proteinnya itu pun lebih rendah. Beda dengan ayam-ayam jenis ras lainnya. Dia disetting sama produsernya cepat tumbuh, 20 hari bisa panen atau 30 hari bisa panen. Yang namanya ayam yang kecil yang ukuran 0,8 kilo itu 20 hari panen. Bayangin ayam kampung yang 60 hari, 70 hari dibandingkan dengan ayam yang 20 hari, tingkat kekenyalan dagingnya seperti apa? Oh iya, beda. Ya. Nah, itu benar-benar di booster biar sifat hiperplasinya itu cepat, hipertrofinya itu cepat. Jadi butuh protein lebih banyak, 22 sampai 23%. Nah, kalau ayam kampung kan cuma hipertrofinya saja yang diperbanyak, hiperplasinya tidak. Jadi kebuang itu yang sisa 1 Jadi sampai 2% itu kebuang. Jadi memperbanyak tapi nggak membesarkan. Tidak terlalu membesarkan. Sisa berarti. Sisanya itu dibuang. Nah itu. Oh itu yang tadi 1.000 perak tadi. Bakar duit itu 1.000 perak itu dibuang. Kira-kira begitulah membayangkan. Jadi bisa kata ayam kampung itu kalau istilah sumbarannya tidak membutuhkan pakan pabrikan 100%. Kita kasih selingan, apakah itu sayuran, buah-buahan, pasir dimakan nggak sama ayam kampung? Dia akan tumbuh seperti normalnya alami. Ya, dulu orang tua kita kan piara ayam kampung, mungkin lupa kasih pakannya. Kan coba suruh hitung berapa kali ngasih nasi bekas, berapa kali ngasih sayur bekas, lupa mungkin. Kalau tuh ayamnya udah gede, karena di luar juga makan cacing, makan itu apa mungkin serangga, ada serangga belalang itu dimakan sama dia, makan pasir juga, makan dedaunan juga. Tahu-tahu ayamnya sudah besar aja. dan tidak sakit lagi, jarang kan dikasih obat. Kira-kira begitu gambaran. Berarti gitu. Iya. Nah, tanggung nih Om, sebelum itu nutup, aku nih agak-agak keluar jalur dikit nih. Sempat lihat berita semalam soal yang masalah katanya ada krisis telur, krisis daging ayam gitu. Ini dari Om Daman sih itu buat nyiasatin itu gimana tuh dari pemberitaan. Kenapa sih kok bisa krisis sih gitu? Kan tadi pemicunya tadi ada sisa tertentu dari Warso untuk membuat ini si peternak ini
bisa ngadepin krisis yang katanya mau ada krisis itu? Ya, ya sih. Sebenarnya kalau dari sisi kacamata ekonomi itu kan semua tergantung dari supply demand ya. Iya, sebagai Bila mana supply berkurang, demand tetap atau demand naik, harga juga tentu akan naik. Kan gitu. Kalau supply-nya berkurang ataupun tetap, tapi demand-nya naik, harga juga akan mengikuti naik. Itu udah hukum pasar kira-kira Pasar. begitu. Sebaliknya juga begitu. Kalau supply-nya berlebihan, sementara demand-nya tetap atau turun, harga juga akan turun. Nah, logikanya seperti itu. Tetapi adalah yang perlu dipahami dan dicermati di sini adalah bagaimana dua-duanya ini secara seimbang bisa berjalan, kan gitu ya. Sehingga juga tidak memberatkan dari sisi biaya dari sisi para peternak sendiri maupun juga tidak memberatkan dari daya beli masyarakat atau konsumen. antara dia Kan produksi gitu. sama daya beli. Iya, ini harus diseimbangkan. Nah, ini tentunya ada yang lebih berwenang, kan gitu ya, untuk mengatur hal ini semua dengan baik, kira-kira gitu. Nah, kalaupun seperti ada berita kemarin itu harga telur naik segala macam, nah artinya bisa saja supply-nya tetap, demand-nya naik, bisa saja begitu kan. Lalu demand itu artinya permintaannya. Lalu bisa saja ini terkait juga dengan kenaikan yang terus-menerus dari harga pakan itu sendiri. Oh, pengaruh pada kepatanan itu. Harga pakan itu terus itu Peternakannya jadi makin banyak yang menghilang gitu. ya, Ya. peternakan banyak yang tiarap, ya kan, baik yang peternak petelur maupun pedaging, kan gitu ya. Sehingga mengurangi kapasitas produksinya ada yang mengurangi kapasitas produksi, ada yang benar-benar tutup. Iya. Artinya kan supply berkurang. Nggak bisa produksi lagi. Iya, supply berkurang, demand-nya tetap ataupun naik, ya sudah, harga naik. Nah, ini semua memang perlu diselesaikan satu persatu ya dengan baik. Balik Untuk kedepannya ya. kerjasama antara pemerintah sama peternak-peternak ya. Ya, sehingga peternak-peternak ini juga bisa survive, tetap bisa survive menjalankan usahanya. Nah, konsumen juga tidak membeli harga yang terlalu tinggi. Kan begitu. Nah, ayam kampung lokal jenis sentul ini bisa jadi alternatif buat nutupin itu nggak? Dengan tadi cerita cara perawatannya gini, Ya. terus lebih tahan cuaca, jadi gagal panennya minim, kayak gitu. Ya. Mungkin bisa buat nutupin krisis yang tadi katanya daging ayam berkurang. Ya. Nah, jadi peternak mulai mungkin coba jenis yang galur yang ini nih, yang ayam kampung lokal jenis sentul ini nih. Ya. Gitu. Kan ada dua jenis juga tuh, ada pedaging sama petelur. Mungkin Ya. nggak sih itu jadi ayam kampung jenis sentul ini buat jadi alternatif itu? Iya, salah satu galur murni yang mungkin bisa bisa mengisi kekosongan itu. Mengisi kekosongan itu kan gitu. Selain jenis-jenis ayam yang lainnya tentunya, kan gitu. Karena dari segi kos juga kayaknya tadi sama perawatan kayaknya nggak terlalu sulit. Pas saya juga bilang ke teman-teman saya nih, buat yang ada nitik buat kalau mau coba bisa boleh ya ke Warso Unggul ya, di bibit Ya, main-main sambil lihat-lihat, Ya. sambil kita ini kok. Artinya kita membuka peluang untuk siapapun yang ingin berternak untuk belajar di tempat kami. Kita membuka pintu lebar-lebar. Selama ini juga Warso Unggul Gemilang sudah menjadi tempat praktek kerja lapangan. Oh, praktek kerja lapangan? Iya, khususnya untuk para mahasiswa. Baik dari mahasiswa. IPB, Oh. Institut Pertanian Bogor, terus juga ada dari Politeknik Peternakan. Mereka bisa sampai 1 sampai 3 bulan Oh, mereka di situ. Iya, praktek di situ. praktek kerja lapangan di tempat kami. Dan kami sangat senang, artinya kita memberikan satu keilmuan ya. Berarti Keilmuan buat para generasi muda berarti untuk selain belajar. peternakan yang pada umumnya, Warso juga tuh menerima mahasiswa-mahasiswa untuk PKL di sana. Untuk mereka. PKL di sana juga Ya. ketemu Ya. sama Bang Ferry juga nanti. Ya, insya Allah bisa ketemu.
berbagi ilmu itu lebih buat nanya-nanya bisa ke Om Heri, karena Om Heri langsung dari akademisi. Ya. Karena begini ya, kan umumnya kalau di bangku sekolah atau kuliah itu kan hampir semuanya textbook atau teori. Tapi dengan adanya mereka praktek kerja lapangan di tempat kami, mereka bisa melihat langsung dan mengalami langsung. Mereka nyocokin ya, Ya. antara yang didapat dari kampus sama di lapangannya kayak Nah, gimana? antara teori dengan prakteknya kan gitu. Jadi Setidaknya melengkapi. belajar berhitung kembali di lapangan. Nah, lalu dia akan menemukan Formula baru ya. formula baru buat mendapatkan profit margin buat biar semangat. Itu nanti ada hitung-hitungannya. Siapa tahu setelah mereka lulus kuliah nanti, mereka kan udah ada pengalaman nih praktek cara berternak ya, di salah satu di tempat kami kan. Nah, mereka bisa secara jadi peternak mandiri, kan kira-kira gitu. Di daerah masing-masing. Membuka lagi lapangan kerja. Ada lapangan baru, ilmu yang dapat dari Warso Group sebarin lagi. Sebarkan lagi kepada yang lain. Akhirnya si peternak-peternak yang dari daerah-daerah pada jalan ya. Iya. Support lagi sama pemerintah deh. Iya. Biar jadi Bisa estafet, bergulir terus. sama itu yang slogan yang apa, unggas lokal itu harus jadi di negerinya sendiri. Nah, itu Unggas lokal. Harus jadi tuan rumah. harus jadi tuan rumah. Tuan rumah di negerinya Nah, sendiri. iya. Sebelum aku cabut nih ke masa kerennya gitu kan, jadi udah banyak nanya nih, dapet titipan pertanyaan banyak banget juga. Nah kebetulan kemarin temen aku tuh ada yang penasaran, dia bilang mau coba dong, mau rasain dong ayam kampung lokal jadi satu itu. Karena aku ceritain tuh waktu main ke tempat Om tuh yang di mana tuh, yang di Caringin Bogor. Caringin Bogor itu kan sempat dikasih makan daging ayam kampung. Aku pikir, wih daging ayam kampung kok rasanya kayak gini gitu, kok enak banget gitu. Nah temen aku bilang mau coba dong, kebetulan dia punya usaha restoran atau kuliner ayam lah gitu. Nah, dia bilang dia mau coba dong kalau olahan gue pakai ayam kampung lokal ini Sentul ini hasilnya kayak gimana. Nah itu gimana tuh? Apa emang di Warso Unggul cuma pembibitan aja atau emang bisa beli dagingnya atau telurnya? Ya. Sebenarnya ya kita membuka mata rantai juga ya, artinya untuk pemasarannya seluas-luasnya bagi yang minat itu nanti ke depannya selain kita pembibitan sebagai pusat pembibitan ayam kampung asli, artinya ayam kampung lokal yang kita kelola di sini, juga tentunya membuka pasar yang seluas bagi ada yang berminat untuk berusaha di ayam karkas. Oh jadi nggak cuma beli lilit ya? Ya, Bisa artinya- daging bisa nih? Ya, artinya kan bisa dagingnya bisa Pak. ya. Jadi misalnya yang punya rumah makan restoran ya, usaha kuliner ataupun bahkan dari rumah aja, sebenarnya mereka bisa jadi pengusaha mandiri dengan menyediakan freezer. Kira-kira gitu. Iya. Sebagai reseller. Jadi freezer yang kapasitas kira-kira 30 sampai 50-60 ekor atau 100 ekor tergantung size mesin freezernya ya. Terus kita bisa supply karkasnya segala macam ya kan. Sehingga mereka membuka lapangan kerja lagi baru bagi ibu rumah tangga misalnya. Oke. Bisa mengelola bisnisnya dari rumah. Artinya bisa di remote. Berarti bisa. Autopilot dari rumah. Ordernya kemana? Kan gitu. Nah, ataupun langsung ke resto. Misalnya ke rumah-rumah makan yang ingin yang sudah punya usaha cara kuliner. ordernya by telepon atau ke Oh, iya. alamatnya nih. Iya. Kalau yang mau ke sana alamatnya di mana? Iya, Kalau iya, mau iya. order by phone Iya, ada oke. kontaknya. Jadi bisa langsung aja hubungi kami di 0818 863 667 0818 863 667. 667. Hmm. Telepon sekarang juga butuh telur, butuh daging, bibit. Atau nih sekalian nih kebetulan ada Om Heri nih yang mau tanya soal unggas. Langsung nih ke Om Heri. Gue boleh nggak Om? Boleh. Bisa di share Om nomornya Om. Jadi bisa langsung WhatsApp nih langsung ke pakarnya langsung. Boleh ke 0812 9291 1011. 0812 92 91 91 1011. 1011.
Yang mau lihat langsung bisa langsung ke Caringin Bogor, ke peternakan Warso Unggul Gemilang. Yang mahasiswa bisa Praktek kerja praktek lapangan. kerja lapangan di sana. Nah, Satu lagi, apa tuh? kalau Mas Adi sama teman-teman ataupun yang lainnya nih mau main-main, lihat-lihat, belajar di tempat kami gitu ya, beternak ayam kampung asli, datang aja. Tuh, buka buat yang mau belajar peternak sana. Ini teman-teman saya kayak duluan nih. Datang aja, gratis kok, free. Tuh gratis lagi ya kan. Ini gratis nih, paling seru banget. Ya udah. Nah, lokasinya cari aja di Google Map atau di Waze, Ketik Warso Unggul Warso Unggul Gemilang. Nah, Oke. nggak apa-apa deh, saya sekalian kasih tahu aja ya. Hmm. Lengkapnya alamatnya di Desa Tangkil, Desa Tangkil. Kampung Bepak, Kampung Bepak, Caringin, Caringin, Bogor. Bogor. Ya udah, kita ketemu di Warso Unggul Gemilang, ketemu di nanti mau ngomongin lagi, kayaknya bakal balik lagi ke Om Daman sama Om Heri ini ngomongin masalah karkas kayak nanti ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi misalnya kalau Mas tadi sama teman-teman mau naik odong, mau naik odong-odong, ambil tol, iya kan? Ambil tol arah tol Bocimi. Tol Bocimi, Exitnya nanti dicaringin. exitnya Caringin. Keluarnya dicaringin, udah terus ke kanan. Yang kamu mau ke arah Sukabumi. Ke kanan arah Sukabumi, sampainya di Warso Nah, Unggul. persisnya sebelum Lido. Sebelum Lokasi Lido. kami sebelum Oke. Lido belok kiri. Tuh, spesifik banget kan alamatnya. Ya udah, kita ketemu lagi bareng saya Ardi Kireta sama Om Daman dan Om Heri. Kita ketemu di video berikutnya. Saksikan ya. Assalamualaikum.